Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan tema kali ini adalah tentang sholat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka ada pertanda baik untuk semua amalnya. Anda haji berkali-kali, salatnya nggak bagus, maka belum tentu menjadi tanda kebaikan. Wa idza fasadat, kalau jelek salatnya, fasadat sairu amali, maka menjadi tanda kurang baik untuk seluruh amal dia. Karena itu, kalaupun ada salat fardunya kurang maksimal, Allah perintahkan pada malaikat, coba dicek salat sunnahnya. Salat sunnahnya untuk menyempurnakan pahala di salat fardunya itu. Ya, mari kita jaga sholat, karena kelak amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Dan sholat itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu kita perbaiki sholat kita supaya lebih khusyuk, dan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah untuk menyempurnakan pahala dari sholat fardu yang mungkin waktu sholat ada yang ngelamun gitu ya, kurang khusyuk seperti itu. Yuk kita lanjut. Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Tekan kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena berdua, iya karena setain. Soal salah ya salah aja, sama kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Ya, seburuk apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Walaupun ada yang bilang percuma kamu sholat tetapi kamu masih berbuat maksiat. Ingat, sholat itu tidak percuma, dan dengan sholat itu sudah tertahan waktu kita untuk tidak berbuat maksiat. Dan dengan sholat itulah kita sudah berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Alhamdulillah, aku kok didektir karo Gusti Allah iso salat. Aku kok didektir karo Gusti Allah iso sapa pondok. Aku kok didektir karo Gusti Allah demen karo kiai. Wong aku biyen ya Allah blas gak tau ngrungokne omongane kiai. Iya. Nek jenengan kok iso ngono, masyaallah. Masa depanmu insyaallah padang. Kumpulmu ya ora trimakno ning donya ngene iki. Insyaallah sesuk ning akhirat kumpul maneh ning swargane Gusti Allah, dan di tengah-tengah kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sapi Pak Cakruk jagungan karo Kanjeng Nabi. Padu sak enek-eneke dhewe. Nggih, ya Rasulullah, kula niki umat jenengan sing gedhe, matur suwun kok jenengan syafaati jagongan ning kono. Enak. Ya, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah sebagai orang Islam dan bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Dan ingat, sholat itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, dan dengan sholat itu bisa membuat hati kita itu lebih tenang ketika kita melaksanakan sholat dengan benar. Yuk kita lanjut. Sholat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Tadi yang gak mau dilepas dengan kekayaan dan tenang.
Sholat itu yang pertama diberikan bukan dunia dulu, kecil dunia itu, tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, nggak tenang hatinya, nggak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil, makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Nah, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan hati kita, menenangkan batin kita. Karena sholat itu adalah momentum kita sebagai hamba bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mi'rajul Mukmin. Ya, ketika kita gelisah, gundah gulana, banyak masalah, maka sholatlah, karena sholat itu adalah momentum diri kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.